Oke, selamat malam, konbanwa, minasang semuanya. Malam ini suasananya malam ya di Jogja ya. Kita dapat tugas nih dari Eko Sang. Tugasnya dan juga dari senpai kita Mai Sang, gitu kan, untuk bikin podcast. Nah kebetulan podcast malam hari ini kita syutingnya ada di pasar nih ya. Jadi walaupun ini studio podcast, ini sebenarnya di pasar. Namanya Pasar Prawiro Taman di Kota Yogyakarta di lantai 4. Jadi ada studio podcast. Dan malam ini saya kedatangan dua senpai saya yang hebat-hebat. Yang pertama nih yang paling ganteng di sini ada senpai Seno Wulung. Konbanwa senpai. Konbanwa. Dan ini saya manggilnya Pak D. Pak D ini Oji-sang ya. Oji-sang. Ini Mas Ipung ya. Selamat malam Mas Ipung. Selamat malam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya walaupun kita sebenarnya nggak pernah satu angkatan ya, tapi bisa ketemu ya. Bisa ketemu. Ya. Mas Saya Ipung sama Mas Eno sering ketemu. Betul. Ini dua beliau ini senior saya. Saya belum kenalan ya. Saya putut host podcast malam hari ini. Karena ya mentang-mentang ini gedungnya punya pemerintah kota Yogyakarta, saya kerja. Iya. Jadi saya diminta untuk jadi host. Nah ini kelihatannya paling enak tuh sebenarnya ngomongin sejarah kita di Hirodai. Oke. Iya kan. Saya, Mas Ipung sama Mas Seno beda generasi, beda tahun masuk ke Hirodai. Kira-kira dari Mas Seno dulu masuk ke Hirodai tahun berapa? Dulu kuliah di pokoknya profil lah, background ceritanya sampai Hirodai. Saya ini Om Putut, saya masuk itu tahun 2011. 2011. Ya, saya datang itu awal Oktober. Awal Oktober berarti setelah tsunami Sendai ya? Ya, Sendai itu kan Maret kalau nggak salah ya. Ya, Maret. Itu. Saya bulan Oktober 2011 masuk Fakultas Engineering. Oke, saya ngambil doctoral degree. Saya mengambil program S3 ya. Di labnya Takahashi Sensei, Katsuko Takahashi Sensei, Production System Engineering. Oke. Production System Engineering. Departemennya Sistem Cybernetic, fakultasnya Cybernetics. Kelihatannya jurusannya complicated ini. Emang dulu background S1-nya apa, Pak? S1 saya teknik kimia. Wow, berarti loncat ini ya. S2-nya teknik industri. Oke, ini berarti putu loncat akademik. Teknik, karena S2-nya teknik industri, yang merekomendasi saya yang dosen saya teknik industri, jadi masuknya ke teknik industri juga. Oke, menarik. Berarti 2011 dan pulang ke 2014. Indonesia. Saya tepat waktu saya. Oke, alhamdulillah. Jadi 3 tahun ya. Iya. Oke. Tepat waktu dengan aji keberuntungan. Luar biasa. Kalau Pak Depong sendiri gimana? Masuk tahun berapa? Terus masuk graduate school yang mana nih di Hirodai? Saya itu kan programnya Bappenas ya, jadi yang double degree UI di PPIE sama di IDEC. Nah itu program dari 2012 di UI, 2013 Oktober berangkat ke Saijo, terus sampai 2014 Oktober juga kalau nggak salah. Baru pulang? 1 tahun. 1 tahun kurang 2 hari kalau nggak salah. Sensei supervisornya siapa dulu? Sensei saya Shinji Kaneko Sensei. Wow, nih luar biasa. Yang alumni Kaneko Lab siapa ngacung? Nah nih itu para pendahulu ya. Terlalu banyak ketuanya sekarang Huawei itu Kaneko juga kan? Oh iya benar. Maesan dulu juga Kaneko Sensei ya. Wah ini Kaneko Mafia gitu. Kalau saya bilang. Kaneko Gumi. Ono dananya banyak. Berkeley Mafia ya ono Kaneko. Dananya banyak. Kalau nggak salah loh ya, saya konfirmasi Kaneko itu kanjinya Kane itu kan uang di awal. Oh iya benar. Iya kan? Kanjinya Kaneko, kanenya uang, emas. Kane. Uang. Duit. Jadi banyak dananya banyak. Ya, betul. Itu doanya bapaknya itu berarti luar biasa. Saya jadi ingat tuh waktu mau berangkat 2015, itu kan kita yang dari Bappenas yang memfasilitasi Asia Seed ya? Ya betul, Asia Seed. Saya ditawarin apa tuh di Rocky Town. Oke. Harganya 32.000 kan? Oh itu sudah naik itu. Zaman saya yang lantai atas itu 31, yang bawah 30. Iya. Nah angkatan saya di UI itu 3.
ada Mas Agus, ada Mas Adi gitu kan. Mereka udah mau ini nih, mau langsung dapat apa tuh kan? Biar di sana udah nggak mikir yang Nggak ribet, betul. Saya ngeracunin mereka. Ngapain kamu sewa apa tuh sama hal itu? Kamu kemana? Ada asrama in-house. Ya. Ingat ya, international house ya yang Saya 1 tahun di Nah, di sana. Emang di in-house berapa? 8.000. Ya. Cuman habis itu saya punya trik, Pak. Saya email ke emailnya in-house, saya sebut seorang sakti yang namanya Shinji Kaneko. Oke. Ya, entah kenapa akhirnya kami bertiga semuanya dapat kamar di Kalau masalah in-house, sensei saya itu juga sakti. Oke. Karena hampir semuanya pasti dapat in-house. Mantap. Saya, Pak Sofitra, Pak Erwin, Widodo sebelumnya. Ini in-house yang di mana nih? Ya. Yang di in-house di mana? Kan ada beberapa in-house Oh, kan? in-house yang itu di dekat Gagaraguchi itu. Oh, Gagar Kuci yang 10 lantai iya. ya. Oke. Luar biasa. Jadi kita memang memanfaatkan Japanese connection ya sebelumnya. Lalu setelah itu pindah ke ini, saya pindah ke private apartemen itu Karena supaya hanya boleh 1 tahun ya kalau nggak salah Ya, international student supaya meningkatkan itu sama sensei itu diajari kebijaksanaan. ya. Oh, oke. Saya itu di Apato namanya Wise Road, Oke. jalan kebijaksanaan. Ternyata kenapa ya Wise Road? Mungkin karena belakangnya itu kuburan. Oh. Jadi Itu lebih murah atau lebih mahal? wah lebih murah. Kalau lebih murah. Lebih murah bisa jalan kaki. Kalau orang kita jalan kaki Bisa jalan kaki, cuman ya lumayan. Kalau saya jalan kaki dekat. 3 kilo melewati lahan-lahan pertanian. Betul. Betul. Saya kelihatannya kalau ke Rocky tahun dulu main ke tempat teman saya pulangnya kesasar, Pak. Kesasar lewat kuburan juga itu. Iya, Betul. kesasar. Tapi kalau kuburan di Jepang nggak Tidak menyeramkan. tidak menyeramkan di sini. Betul. Nah, ini mau tanya nih sama Om Seno sama Pak D Ipung nih. Kok bisa-bisanya milih Hirodai? Kan kampus yang lain apalagi kampus yang linkage itu kan ada 7 ya kalau Betul, nggak salah ya. betul. Kenapa bisa nyasar sampai Hirodai? Karena setelah saya mempelajari dari sisi lokasi, Hirodai itu kan mohon maaf itu ada di rural area. Oke. Nah, ini tipe yang sama dengan wilayah kami di Kabupaten Sleman. Oke. Jadi saya yakin kalau saya belajar di kota ngapain? Oke. Nggak ada yang bisa saya lihat yang bisa kami aplikasikan. Oke. Nah, setelah kami ada di Hirodai dan kebetulan memang jarak dari Apato ke kampus itu 3 kilo lebih. Tiap hari melewati lahan-lahan pertanian dan sering sekali saya mencari jalur yang memutar. Ini sekarang yang daerah sini baru panen apa, lotus misalnya, udah lotus. Nah, kita cari yang area lain. Nah itu ya saya karena kami juga daerah pertanian, ada beberapa hal yang bisa kami ambil lah dari situ yang sederhana-sederhana saja. Kalau yang machinery yang di ladang-ladang atau di sawah mereka mahal. Tapi ada beberapa hal-hal simple yang ini bisa kok di kita langsung aplikasikan. Itu. Ini contoh ini. Oke. Contoh misalnya cara menyemprot. Cara menyemprot kalau kami kan pakai tabung. Entah itu tabung yang pompa maupun tabung listrik. Iya. Nah, di sana tabungnya itu besar, ditaruh di pickup, kemudian selangnya yang diulur 50 meter, 100 meter. Ini cerita di Saijo ya? Di Saijo, Oke. sehingga itu bisa kita aplikasikan langsung ini. Oke. Cuman permasalahannya adalah memang sawah-sawah kita tidak semuanya bisa diakses kendaraan. Nah, membutuhkan yang lebih panjang. Iya. Nah, itu sudah coba saya sampaikan ke teman-teman yang petani yang di sekitar kita. Berarti risetnya lumayan ya sebelum pergi ke Jepang sudah risetnya tahu di sana ini rural area dan segala macam. Iya. Beda sama cerita saya, nah, tapi nanti aja. nih. Pak Seno Pak dulu. Seno nih. dulu, Pak Seno. Waduh, Kalau ke Hirodai gimana? Kalau saya malah nggak memilih. Oh, dipilihin Iya, saya itu atau nggak ada pilihan? nggak ada pilihan karena gini, saya itu terus terang bisa kuliah karena itu kan adalah karena apa namanya direkomendasi oleh dosen saya. Jadi Iya. kalaupun saya kuliah itu adalah penghargaan terbesar untuk dosen saya Bu Lucia Diawati di ITB gitu. Dan juga senior dosen saya yang lain seperti Pak Andi Cakra, Bu Yosi dan sebagainya, Pak Derajat dan sebagainya itu adalah dosen saya yang merekomendasikan ke sana. Oh. Nah waktu itu seperti itu kira-kira. Jadi saya
nggak tahu Hiroshima dan tidak meriset apapun di Hiroshima. Oke. Bahkan saya tuh nggak tahu kalau di sana banyak orang Indonesia. Oke. Bahkan saya satu-satunya mungkin salah satu orang yang kedatangan saya itu tidak diketahui oleh PPIH. Jadi PPIH itu tidak tahu kalau saya datang. Berarti mahasiswa ilegal ya? Ilegal dari sisi Karena gini, saya percaya betul sama Takahashi Sensei. Oke. Jadi ketika kita kontak, Takahashi Sensei bilang mau dijemput di bandara, saya tidak berpikir apa-apa. Ya sudah, saya pasrahkan saya sepenuhnya ke Takahashi Sensei gitu, Ya, sama Morikawa Sensei. Saya pasrah di sana, dijemput. Saya tidak tahu kalau ada banyak orang Indonesia, bahkan dulu saya berpikir, wah tuh nanti kalau kira-kira kalau Jumatan berarti jamaahnya berapa ya? Satu jadi imam, satu jadi muazin, satu jadi kira-kira seperti itu. Sampai nggak ada orang di sana. Ternyata banyak. Gitu. Oke. Jadi saya tidak menghubungi PPIH, saya nggak sama sekali. Jadi menarik ini, yang satu riset, yang satu nggak riset karena udah ada jaminan dari senseinya. Iya. Pengen denger Dan cerita saya percaya penuh. Saya tidak berusaha ngontak orang Hirode. Saya percaya penuh. ya. Oke. Iya, Dan dan itu alhamdulillah lo keterima. Belum tentu juga waktu itu saya milih keterima kan. Iya. Iya. Dan Kalau- juga ini Mas Utut. Iya. Jadi waktu itu kan situasinya seperti itu. Gambaran tentang Hiroshima itu hanya dari dosen saya, Bu Oke. Lucia, kemudian dosen sekaligus juga senior saya, murid Takahashi yang pertama itu Pak Andi Cakra, sama senior saya juga Bu Yosi Agustina. Iya. Itu gambarannya seperti ini, tips-tips seperti ini. Ya itu aja saya patuhi. Cuma dengan cara seperti itu, yang paling penting waktu itu saya datang ke Jepang itu, yang paling penting saya belajar dengan baik, lulus tepat waktu, karena itu bagi saya waktu itu beban. Dan ketika sudah lulus pas 3 tahun nggak molor, itu bahagia karena paling itu amanah yang bisa saya tuntaskan Wah, selesai. luar biasa. Ini inspirasi bagi teman-teman sekalian yang mau kuliah di Hirodai. Ini contoh mahasiswa yang lurus gitu ya. Lurus gitu. Dulu saya sebenarnya ya jujur ya Pak Seno dan Pak Deipung, saya awalnya nggak ke Hirodai, saya apply-nya. Saya apply-nya ke Ritsumeikan. Oh, Ritsumeikan. Ya, kenapa Ritsumeikan? Karena itu di Kyoto Di kan. Kyoto, ya. Nah, Jogja itu kan ada Sister. provinsi dengan Kyoto Ya, dan kemudian Kyoto betul, itu betul. kota yang sangat bersejarah gitu ya. Betul. Cuman sampai Hamin 3 minggu sebelum deadline kami yang mahasiswa linkage itu harus submit ke salah satu perguruan tinggi, ini isunya resume kan nggak buka lowongan di batch saya itu, ya sudahlah, pilihan saya Kobe atau Hirodai gitu kan. Dan itu batch terakhir kan ya? Iya, enggak, setelah saya masih ada lagi. Oh masih ada lagi. Oke. Terus, nah ini karena S1 saya ekonomi, rasionalisasi saya adalah ekonomi. Wah, di Kobe ini kota masuk grade 1 kan ya, berapa tuh tuition apa? Allowancenya berapa tuh? Allowancenya, iya. Wah, selisihnya cuma dikit sama Hirodai, ya mendingan saya ke Hirodai. Gitu kan, savingnya bisa lebih banyak. Terus international house-nya juga ada apa namanya, ada yang bisa kita saving gitu ya. Pertimbangan saya itu, Pak. Tapi memang kalau Hiroshima memang apalagi yang di Saijo itu memang biaya hidupnya relatif murah. Iya, Iya, nah relatif ini murah, betul. tips buat kalian yang mau kuliah di Jepang, kalau kalian ya dapat beasiswa apapun ya, apalagi kalau dulu Bappenas kita ya, Iya, Pak ya, betul. itu lumayan generous. Jadi di grading ya, Tokyo, kemudian Yokohama, Kyoto itu kota yang grade 1, lowersnya sekian. Yang paling rendah itu yang grade 3 nih, termasuk Saijo gitu ya. Tapi ketika di-compare dengan biaya hidup luar biasa. Misalnya teman saya yang di Grips itu dia harus commute ya 1 jam gitu sampai ke apa namanya di Dari Kyoto itu kayaknya. ya. Dia apartemennya aja 50.000. Itu belum air, belum listrik dan segala macam. Saya di apartemen itu kalau pas lagi boros, kalau lagi winter gitu atau summer karena AC nyala terus, paling sebulan habisnya 13.000, Pak. Ya kan, berarti savingnya lumayan tuh. Kali 12 bulan, ya itu anak ekonomi hitung-hitungannya gitu, Pak. Belum kalau nginepnya di kampus, mandinya di Taikukan. Nah, itu hemat air panas itu mandi di Taikukan. Luar itu sorry, ini ada Iko Sang di balik layar. Dia ketawa-ketawa nih. Kelihatannya orang Indonesia nih licik-licik kelihatannya. Tapi kalau saya mandi di Taikukan itu saya betul-betul olahraga, tidak asal mandi. Nah, sekali lagi Pak, saya Nomulung ini memang teladan ya. Kalau yang lainnya pakai akal-akalan, beliau lurus-lurus aja nih. Nah, saya nggak berani mandi di sana. Karena untuk mencapai gym itu effortnya udah lumayan tuh 3 kilo bersepeda, ya kan, nanti pulang habis mandi keringetan lagi, Ya. jadi sama aja. Oke. Atau mungkin malah kedinginan di jalan. Oke. Luar biasa ya perspektifnya sebelum ke Jepang nih. Nah, sekarang kita mau geser ke setelah landing di Jepang gitu kan. Pasti ada perasaan apa namanya, kalau orang Indonesia ngomong ini gegar budaya gitu ya, culture shock. Ada nggak sih feeling seperti itu? Apalagi kan dulu kan
Pak Aseno S1 di UGM, S2 di ITB. Pak Ipung ini kakak kelas saya, S1 di FUGM gitu ya. Terus habis itu postgraduate untuk Pak Aseno di PhD. Mas Pak Dewulung ini di master di Jepang. Apa Pak kira-kira culture shock yang pertama? Hari pertama mulai hari pertama sampai kemudian menjalani kuliah kehidupan di Saijo, apa yang paling membuat Pak De Ipung itu wah kok Jepang begini ya? Tapi ya itu positif side atau negatif side-nya mungkin Pak Ipung. Kalau saya alhamdulillah nggak terlalu gampang kaget ya. Ya cuman memang masalah kedisiplinan lalu lintas misalnya. Oke. Ya kan? Itu memang jauh, sudah di awal kita diperingatkan. Ya. Kalau naik sepeda jangan sambil main handphone. Ya kan? Jangan pegang payung. Nah, Main PlayStation boleh ya? boleh. Iya. Main sama main layangan juga boleh. Yang penting jangan sambil main sepeda parkrek. Ya layangan boleh layangan. Nah, jadi masalah kedisiplinan itu memang berbeda ya. Kemudian di lab, kebetulan kan senior kami di lab itu ada 1, 2, 3, kalau nggak salah 3 atau 4 yang dari Indonesia. Oke. Ada Mas Erik, ada Mas Jarot, ada Mbak Mai. Ada siapa lagi ya? Seingat saya ini, paling nggak ini nih. Nah itu dari awal kami masuk sudah langsung dikasih tahu nih, gini loh cara mainnya gini di labnya Kaneko Sensei gini. Ya. Nah sehingga, Lutfi. oh Mas Lutfi betul. Mas Lutfi SDM ya? Iya. Ya, Halo Mas Lutfi. Dokter Ahmad Lutfi. Ada 4 ya seingat saya. Nah itu kami datang waktu itu dari batch-nya Bappenas itu ada saya, Mas Ramadan dari UI. Oh, Madon. Halo Madon. Halo Mas Madon. Kapan kamu ke Jogja? Ayo kita lari bareng. Kita lari bareng. Suka lari dia itu. Dia dulu nggak suka naik gunung, waktu di sana kita ajak ke Fuji nggak mau. Nah setelah pulang malah jadi anak gunung. Siapa? Madon. Madon. Nah ngajak saya nggak mau sekarang. Dulu di Jepang dia nggak mau naik gunung karena sukanya naik ke lantai 8. Ketemu Yoshida Sensei. Oh, betul. Lantai 8 ya. Berarti sama dengan tempat saya, Bang. Tujuannya sama, refreshing. Nah, kemudian ada 3 teman dari UGM, ada Mas Andi, ada Mas Hafid, ada Mbak Lulu. Halo. Iya. Nah, itu semuanya yang disebut semoga kalian Ketemu masih Mas kenal Hafid, orang masih ini. ingat? ya, kita berlima itu. Kalau ada yang masih punya piutang sama beliau tolong ditagih. Kayaknya kalau piutang enggak ya, cuman mungkin saya bikin jenang yang meletis itu mereka masih inget. Iya kan kita nyoba bikin jenang pakai ketan tapi ketan hitam lah. Ketan hitam kan susah dibuat jenang. BTW kalau ada orang Jepang mau tanya jenang itu apa? Jenang itu sejenis mochi ya. Ya, sejenis mochi, tapi biar lebih Iko sang tahu nih jenang itu apaan gitu ya. lebih encer tapi. Iya. Ya, Biasanya dari pulang. jadi Tapi kalau dari kultur kuliah beda nggak? Gaya dosen ngajar di Indonesia sama di Jepang. Mungkin Pak Aseno Wulung ada bedanya nggak? Kalau masalah adaptasi itu saya malah terbalik ya. Saya tuh lebih mudah beradaptasi dengan ketika saya datang ke Jepang daripada setelah saya pulang dari Jepang, itu lebih sulit bagi saya. Saya malah guyon sama teman yang di kantor. sulit menerima kenyataan gitu ya. Di Enggak. sini seperti apa gitu. Ya, jadi saya hanya butuh mungkin 8 hari sampai 8 minggu untuk beradaptasi dengan Kultur Jepang. Tapi tidak cukup 8 tahun untuk saya beradaptasi kembali dengan sini. Misalnya gini lah, kalau di perempatan tanpa lampu merah sampai sekarang itu saya pasti tomare 3 detik. Sampai sekarang, pasti 3 detik. Saya sama teman bilang, ngapain berhenti? Sebentar, berhenti dulu. Itu loh yang di sana sudah duluan, dia sudah duluan datang di perempatan, biar dia lewat dulu, nanti saya lewat. Saya bilang gitu. Dia bingung, terlalu lama gitu. Nah itu kebiasaan itu memang betul itu. Saya juga sama. Agak susah. Iya. Gitu. Saya malah hampir ditabrak dari belakang. Karena berhenti dulu kan. Lampu kuning saya udah berhenti, dia mau bablas. Makanya. Pikir-pikir saya ya mungkin di sini akal sehat itu nomor 2. Yang penting di sini selamat dulu, Pak. Ya. Tapi kalau di sana itu pada saat kaget itu saya hari pertama. Hari pertama saya tidak tahu atau tidak yakin bahwa air keran itu bisa diminum. Jadi datang di sana malam, semalam suntuk, saya nggak makan, nggak minum, sampai lab besok ditertawakan oleh senior saya yang di ITS itu, Pak Erwin Widodo.
Akhirnya saya dibuatkan masakan khas Indonesia, Oke. Indomie. Oh, nggak tahu kalau air keran bisa diminum. Iya, saya pada tahun 2007 saya ke Jepang training. Oke. Itu saya tahu air diminum, tapi kan saya tidak bisa menjurnalisasi semuanya bisa diminum. Oke. Jadi saya ragu-ragu. Betul. Semalaman saya nggak minum itu. Iya. Oke. Itu Menarik. itu paling menarik, saya adaptasi di Jepang itu pertama kali itu. Pak, dulu kan di in-house ya, namanya aja International House. Kemudian kita berinteraksi, kenalan sama teman-teman dari berbagai negara. Kita juga punya PPI Hiroshima ya, cabang Saijo. Iya. Menurut Pak Seno dan Pak Deipung ini, teman-teman PPI itu membantu adaptasi kita selama di Saijo nggak sih? Tidak. Oh tidak. Nek saya membantu. Oh membantu. Ini Karena- tidak, ini membantu. Tidak. Iya. Jadi siapapun ketua PPI di Saijo sekarang, perhatikan mahasiswa seperti Pak Seno ini. Tolong dibantu ya. Saya walaupun saya itu pengurus, lab saya itu terkenal sebagai turun-temurun pengurus untuk koordinator olahraga. Oh, di PPI. Iya, baik Pak Erwin Widodo ataupun saya. Tugas saya Ketuanya siapa waktu itu? waktu itu saya mengalami pas saya jadi pengurus itu Iya. ketuanya Buros. Buros. Kalau Pak Ipong siapa dulu ketuanya? Ingat nggak PPI Ini Hiroshima? Mbak Mai apa ya? Oh Mbak Mai. Iya. Oh, ketua aku dulu namanya Mas Imam. Halo Mas Imam. Iya. Maksudnya- Tapi kita yang saya ngerasa Penulisnya Mbak Mai. yang lebih banyak berinteraksi ya, lebih intens berinteraksi kan teman-teman masjid ya. Oh iya. Salam Ya, kalau itu ya. Jadi justru dari senpai-senpai yang di masjid itu ngasih tahu. Ah. "Oh, ini gini loh. Meskipun saya termasuk beler juga. Beler- Beler itu males. Beler itu apa? Males. Males terus ya agak apa ya? Dugal. Dugal. Interaksi saya terbatas Iya. karena jam lab saya itu dari jam setengah 8 pagi sampai jam 8 malam. Setiap hari plus Sabtu setengah hari dari jam setengah 8 pagi sampai jam 12 siang. Saya mengikuti sensei saya. Betul. Jadi kalau sensei masuk saya masuk. Sensei belum ada di ruangan saya sudah ada. Sensei pulang saya baru pulang. Jadi kalau berinteraksi dengan PPI itu ya kalau pas olahraga, pas ada acara Oh iya sama hari berarti. Sabtu Minggu atau di masjid. Tapi kalau dijemput subuh itu biasanya udah ngurani ya? Saya kemarin juga nggak lama sih. Enggak, kalau mobil jemputan Gus Ari, halo Gus Ari, makasih. Bagus hari itu Sering namanya banyak. dijemput subuhan. Saya pakai Itu kan- motor sendiri ke Oh, oke. ke masjid pakai motor sendiri. Kalau kami kan jauh ya, kecuali Afid nih, Alifit. Betul. Masih nih. ingat dia naik Kalau sepeda ke tuh ke masjid masjid. memang harus pakai motor sendiri. Kalau pakai motor orang lain nyolong. Iya, bahaya, betul. kan? Ha-ha. Iya. Sepeda juga kan. Oke. BTW ini Pak Seno dulu sama Pak Deipung Baito nggak nih? Saya pernah itu. Oh, Baito di mana? Saya pernah ngoran sebentar, Heeh. tapi saya tahu itu bahaya, lalu sempat di Yamamoto sebentar. Oh, iya sempat di Yamamoto. Tetapi begitu paper saya accepted dua-duanya, selamat tinggal. Oke. Saya ingin sebenarnya saya tidak butuh Baito dan tidak ingin Baito. Saya hanya ingin kuliah saya selesai. Oke. Nah, Baito itu karena waktu itu statusnya itu bahkan sampai bulan Mei tahun 2014, saya itu belum punya paper. Paper accepted. Iya. Sudah publish, sudah Paper itu karya ilmiah ya. sudah submit. Sekalian ya. Bukan, Tapi dilalahnya bahasa Indonesia apa ya dilalah? fortunately ya. Ya, fortunately. Untungnya gitu kan. Juni itu langsung dua-duanya Accepted. accepted. Jadi sensei datang ke ruangan saya, bisa nggak disertasi ini dibuat naskahnya dalam waktu 1 bulan? Iya. Saya bilang bisa. Hmm. Setelah itu, selama tinggal Baito menikmati hidup, pergi ke Yamaguchi sama bareng-bareng. Iya, Yamaguchi ya. BTW yang belum tahu Yoshida. Baito itu Aki Yoshido. part time ya. Part-time. Aru Baito ya. Itu hanya sebagai tabungan nanti kalau saya molor. Bukan gimana ya, mungkin orang-orang Nawaitunya bagus ini ya. ya itu Anticipate. aja. Anticipate. Tapi begitu itu sudah selesai ya ngapain siapa itu? Mending menikmati Jepang backdeck gitu. Pak Deipung Baito nggak? Atau Kalau- malah justru motivasinya Baito kuliah nomor 2. Oh, ada yang seperti itu tapi Jadi motivasinya ngumpulkan duit iya, karena waktu itu kan memang saya ngumpulkan duit untuk anak saya sekolah. Oke. Tetapi memang saya udah dikasih tahu kalau di labnya Kaneko Sensei yang dari Bappenas itu dianggap udah mencukupi. Oke. Sehingga untuk survive di Jepang nggak perlu Baito. Kemudian diizinkan Baito kalau memang nilainya bagus. Berarti ini secara tidak langsung Pak Deipung ngomong nilai saya bagus. Oh, nilai saya kan songong. Oh. Jadi ya akhirnya udahlah nggak usah Baito. Kemudian saya telepon ke rumah,
perlu tambah nyari duit lagi nggak di sini loh. Tapi jangan- tapi bilang udah dinikmati aja hidup di situ. Iya. Ya alhamdulillah. Tapi kalau apa namanya, kalaupun baito, kalau saran saya jangan pada saat establishing the research. Jadi jangan saat masih awal niatnya udah baito. Oke. Itu akan mengganggu kuliah. Jadi yang paling penting tujuan ke sana itu kuliah selesai. Kecuali kuliahnya bayar sendiri nggak apa-apa. Oh iya. Iya kan? Kalau si Mas Putut dulu gimana? Saya sebenarnya sempat apply ke Yamamoto. Oke. Jadi saya ingat itu bulan November, saya diantar sama, teman siapa dosen juga di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Saya ikut ya untuk apply waktu itu, wawancara sama siapa tuh namanya? Yang orang Vietnam kalau nggak salah ya. Lee. Lee. Li ngek. Iya, ini nomornya masih saya simpan sampai sekarang. iya. Saya males nih menemukan Li. Yang saya kaget itu ternyata pabriknya itu ya desa tenan, Pak. Oke. Jauh di sana, penerangannya minim gitu kan. Itu yang membuat saya kadang-kadang bangga. Desa di Indonesia lebih makmur, Pak, karena lampunya di mana-mana, Pak. Ternyata di Jepang kalau bahasa Inggrisnya itu petang dedet, Pak. Oke. Itu gelap gulita. Itu daerah mana? Itu dekat-dekat masjid itu? Oh enggak, Enggak, beda, jauh. Pak. Beda, Pak. Itu pokoknya kita berangkat karena dia shift malam ya. Karena yang rate yang paling tinggi kan shift malam jam 10 kalau Iya, nggak iya, salah iya. ya. Saya ikut sampai pabriknya itu sekitar jam 11 lah. Sorry, jam 10 malam udah gelap itu karena udah winter kan. Terus wawancara sebentar, terus Linya bilang, "Oke, kamu diterima pokoknya hari Rabu minggu depan kamu ada training short training, Kamis mulai aktif." Oke. Saya pulang sendiri, Pak. Pulang sendiri ke Sasar, Pak. Saya baru nyampe in-house itu jam 1:30 pagi, Pak. Believe it or not. Saya keluar dari pabrik jam 11 malam, nyampe apartemen itu 1:30. Gara-gara Normalnya berapa lama tuh? ya harusnya sejam cukup. Oke. Itu gara-garanya apa, Pak? Modem saya, sinyal internetnya hilang, Pak. Saya ke Sasar, ke 7-Eleven, terus saya melihat, itu ada jalan. Akhirnya saya nembusnya ke pabrik sake deket Eki kalau Iya betul. baru sampai betul, Yang arah Haji Bowo Iya, iya, maksud iya. kan? Nah, Itu kan harusnya kan dari tempat yang dulu Susi Iya. Onaku Itu kalau nggak salah namanya harusnya. kamu suruh itu. iya, pokoknya Kan Susi Onaku ke kanan harusnya kan. 1:30 pagi udah saya masuk apartemen tidur. Nah, udah kan, terima. Senin, Pak, ditelepon sama Yoshida Sensei. Putut, kamu harus kerjain ini. Waduh, ini kalau saya tetap baik itu saya tobat, Pak. Betul. Saya telepon dia, Li, Pak. Saya nggak jadi masuk. Oh, kenapa? Sensei saya gila pokoknya. Yoshida Sensei, gomenasai. Wah, saya kalau itu saya nggak berani ngomong gitu. Pokoknya ya Sensei Madon itu, Sensei Madon. Ya, akhirnya saya nggak jadi Baito, Pak. Karena saya lebih milih. Kalau saya itu sebenarnya waktu itu memang bayangkan aja saya jam 7:30 harus sampai di kantor. Di saya- lab gitu ya? Di lab saya seperti kantor. Harus sampai di lab itu kan tidur cuma 2 jam 3 jam kan. Iya. Nah, saya itu resign, tapi saya di Yamamoto nggak lama. Resign itu bukan setelah accepted, setelah minor revisions. Jadi iya, major revision, maju 3 kali, setelah itu minor revisions. Begitu minor revision, selesai itu. Iya. Kalau udah minor revision itu selesai. Oke. Minor revision selesai. Meskipun molor itu paling setengah tahun. Oke. Kalaupun setengah tahun saya masih tabungan saya untuk memolorkan diri itu Ya. sudah cukup untuk apa saya menyiksa diri saya. Mending tidur di Apato kalau mau. Iya. Jadi dari ceritanya Pak Seno Wulung dan juga Pak D Ipung ini ternyata di Jepang memang kita harus kerja keras ya, Pak ya. Kerja keras di kampus ya, kalau pengen extra money ya you have to take the part time job atau arubaito gitu ya. Bukan extra money, saya No extra money ya. extra money. Bisa juga dengan melakukan penghematan yang sampai ekstrim. Mungkin ada kok ini yang nanti kalau dengar mungkin banyak yang tahu nih yang musim dingin mandi air dingin di Apato itu ada itu. Tapi savingnya memang 2 kali lipatnya saya akhirnya. Teman kantornya Pak Ipung itu. Jadi kita waktu dari Asia Seed itu kita kan dapat allowance untuk yang pertama kali untuk settlement ya. Betul. Kalau nggak salah 270.000 zaman saya, Pak. Oke. Yen. Normalnya itu akan habis ya 2 bulan 3 bulan karena harus beli berbagai macam Betul. peralatan. Itu teman kantornya Pak Depung itu 300.000 yen itu 1 tahun nggak habis, Pak.
Iya. Luar biasa. Luar Ya biasa. itu mungkin puasa Senin Kemis, puasa Daud gitu. Iya bisa jadi. Masih Aroba itu gitu kan, luar biasa itu. Itu langsung saya kirim itu. Terus yang di rumah beli motor itu Nah, malah. itu. Jadi jangan-jangan ada yang ini juga. Makanya Indomie beli di DH, Ya. telurnya minta Mas Bambang di peternakan. Halo Mas Bambang. Nah. Lalu kemudian itu hemat banget itu. Enggak, kalau yang kita beli itu kan tom yum ya, tom yum. Nah, itu nanti kan karena terlalu kecut kalau semua. Ya. Itu setengah saset aja untuk bumbu, yang Ya. setengah ini nanti untuk kuah. Betul. Nah, jadi saat sarapan Ya. kita bikin tom yum, Ya. terus kuahnya buat dibawa ke lab untuk Ya. makan siang itu bisa. Tapi menarik, saya melihat betul teman-teman kita ya yang ada di Saijo itu mereka punya berbagai macam trik untuk bertahan hidup ya. Betul. Misalnya ada juga yang baito bawa keluarga segala macam. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau bawa keluarga ke Saijo untuk studi S2 atau S3 nggak usah takut gitu ya. Dan kayaknya anak itu ada allowance sendiri kan? Ya. Tapi nggak tahu sih sekarang. Ya, nggak tahu kalau Iya, sekarang. nggak Kalau tahu dulu Iya, dapat. dulu ya. Ada. Saya punya teman dosen di salah satu perguruan tinggi di Jogja sini. Aku udah mau ada. Dia lewat tawaran S3 di Jepang, saya ceritain pengalaman saya di Jepang. Akhirnya nggak jadi ngambil di Jepang, Pak. Ya, takut. Kan udah punya anak istri. Mikirin beasiswanya cuman segini, nanti anak istrinya gimana. Justru kalau anak istri itu malah lebih ngirit. Ya. Karena masak di rumah ke kampus bawa bekal. Nah, itu dengerin Pak Seno Wulung tuh. Itu sebenarnya Indonesian mentality-nya di situ. Nah, apalagi belinya dulu masih ada Every ya, sekarang udah ada ya. Masih ada. Masih ada. Every masih. Every Zaman saya masih ada Every. kan, masih ada Every. Belinya ayam murah Brasil Nah, Wah, Brasil, itu betul. yang penuh lemak itu gitu Yes. kan. Nah, itu murah meriah itu. Tuh. Ya kalau saya sih malah ini teri yang nggak asin itu. Kalau di sini kan teri asin. Tahu. Nah kalau di sana kan teri nggak asin. Ya udah. Jadi Lauknya teri sama telur udah. Keunggulannya saya pulang jam 8 malam, menunggu sensei pulang itu adalah kalau saya nyari makan malam ke Yume, itu Yume, saya dapat hangaku Betul. yang setengah harga itu. Jadi 30% sampai 50%. oh saya dapat selalu dapat 50 karena udah jam 9. di atas jam 8. Jadi kalau masih baru mau keliling itu yang petugasnya saya di belakangnya saya buntutin mana yang sudah ditempel 50%, tak ambil Nah, gitu. buat teman-teman yang mau kuliah di Saijo ada mall ya di depan kampus namanya Uniton. Masih ada nggak tuh? Oh masih. Kemarin aku cek di Google Maps soalnya. Oke. Masih terakhir Masih. terakhir ke sana masih saya. Tahun 2008 Jadi masih. triknya kalau mau makan malam murah adalah pergi ke Uniton di atas jam 8 malam. Nah, itu Tunggu sampai 50%. Nah, tunggu sampai ya tungguin aja di situ sampai petugasnya biasanya gantiin ya. Kalau perlu buntutin petugasnya. Iya, iya. Oke, ini Yuk, terus. menarik ya. Setelah pulang ke Indonesia nih Mas Seno Wulung, ada nggak perubahan dalam konteks pemikiran, mentalitas yang kemudian terbentuk selama di Jepang dan sampai sekarang kemudian Mas Seno Wulung masih terapkan di entah itu di dunia kerja maupun di kehidupan pribadi, ada nggak? Masih. Misalnya dulu mungkin Pak Seno Wulung nggak taat aturan sampai Jepang akhirnya taat aturan kebablasan sampai sekarang. Sebelum saya ke Jepang itu saya terlatih orangnya terburu-buru dalam melakukan pekerjaan. Oke, terburu-buru ya. Kalau sekarang saya itu sabar. Lebih sabar dan juga tidak mengambil tindakan secara cepat. Jepang banget nih. Mendelay sesuatu adalah sebuah keputusan. Iya. Jadi biasanya saya bertanya, seperti pertanyaan saya seperti saya nanya gitu, apakah itu perlu, gitu kan? Is necessary. Iya. Apakah perlu? Kedua, lalu apa pentingnya sih? Kemudian setelah itu, apakah betul kalau pakai itu masalahnya tercapai, tujuannya tercapai. Jadi kadang-kadang kita kan asal bekerja gitu, kerja mikir belakangan. Jadi itu kalau setelah selesai kerjaan malah bingung untuk apa, kan banyak kan kalau gitu. Betul. Saya tidak seperti itu sekarang. Jadi kalau misalnya mungkin lebih lama saya tidak bisa dadakan. Sekarang kekurangan saya setelah pergi ke Jepang saya tidak bisa didadak. Jadi lebih terencana, terarrange dengan baik. Kalau Mirip sih. jadi istilahnya kalau hari ini ada jadwal saya ngajar, ya ngajar. Nanti setelah ini kalau tiba-tiba ada meeting itu saya terus terang agak jengkel. Nah, sekarang itu agak jengkel, tiba-tiba ada undangan meeting saya agak jengkel. Harusnya meeting itu saya ngomong ke teman-teman baik di mana-mana,
Saya hanya ingin kalau ada meeting terjadwal, sebelum meeting itu ada agendanya sudah jelas, kemudian materinya sudah ada. Materinya disebarkan ke seluruh Betul. peserta rapat. Jadi datang ke situ sudah Iya. sama. Ini tipikal negara maju sih Pak ya. Semuanya harus tertata, punya tujuan gitu ya. Nggak kayak cerita kisahnya Gita Wirjawan tuh Pak. Gita Wirjawan cari aja nanti di podcastnya dia. Dia itu sering diguyoni lah sama temennya orang Eropa. Orang ASEAN itu kalau meeting tuh sering kali nggak ada tujuan. Gita Wirjawan membalasnya dengan satu balasan yang elegan. Ya ini bedanya orang ASEAN sama orang Eropa. Orang Eropa itu terlalu fokus meeting itu harus ada tujuan. Bedanya sama orang ASEAN adalah the purpose of a meeting is to have a meeting. Beda ya sama orang-orang ya Jepang, orang-orang bule kalau have a meeting ya harus ada objektif gitu ya. Sedangkan objektifnya orang Asia kayak kita misalnya ketemuan kayak ini objektifnya ya to have a meeting. Iya, betul. Ya membangun relasi dan segala macam. Ini saya kira ya menarik ya. Kadang-kadang memang gegar budaya di situ. Dan saya pegang itu kata-katanya profesor saya itu gini. Sebuah solusi, kalau dulu saya model, sebuah solusi yang baik itu solusi yang sederhana, Ya. tapi bisa memecahkan masalah yang rumit. Nah, Solusi yang jelek itu solusinya rumit, tapi bahkan tidak bisa mampu memecahkan masalah yang sederhana. betul. Jadi terjadi rumitisasi. Jadi kelihatannya sibuk bekerja, tapi sebenarnya nggak dapat apa-apa. Misalnya gini contoh. Kita cuma mau milih industri atau mau milih UKM atau apa gitu kan? Ya. Gitu. Hanya mau menseleksi, harus pakai software yang sophisticated, Ya. complicated gitu. Ya. Kenapa nggak pakai Excel aja di sort? Parameternya banyak. Sederhana kan? Jadi Iya. dibuat itu segala itu sederhana mungkin. Itu prinsipnya yang saya sampai sekarang bahkan seperti itu. Simple is beautiful. Simple is beautiful. Kenapa harus seperti itu kalau seperti ini aja Ya. selesai seperti itu. Kalau Pak Depong apa Pak Depong? Ya kalau Apa take away-nya setelah pulang dari Jepang nih? ya yang masih kebawa sih biasanya simplifikasi masalah sih ya. Ya. Jadi ada masalah ya dipecah-pecah dulu nih. Ya. Mana yang bisa diselesaikan dulu. Betul. Tapi memang kalau kerjaan saya kan sekarang terlalu teknis ya. Ya. Saya itu kan sama ngurusi pasar kayak gini juga. Ngurusi pasar. Iya ribut sama petugas parkir, Nah. sama got mampet, sama talang bocor. Nggak ada hubungannya sama kuliah beliau di Jepang. Nggak ada hubungannya karena Calon presiden Belusuan. oh butuhan medun neng got ya. urusannya got calon presiden. Tapi memang tetap masih Ya. ada pola pikir yang memang masih bisa diterapkan, Ya. termasuk kedisiplinan waktu itu. Saya di sini masih kalah sama Mas Putu tadi. Nggak tahu dia sudah berapa lama sampai sini. Saya jam saya adzan maghrib. Kan sebenarnya mungkin bisa lebih cepat. Iya. Cuman gara-gara ada yang telepon akhirnya kelewatan. Oh, Saya gitu. muter di perempatan tadi. Ya. Tapi tepat waktu itu tidak selalu pada masalah tepat-tepatan cepat-cepatan. Tepat Iya, waktu betul. kepada misalnya tadi Ya harusnya pas. seperti Eko San tadi. Terlambat, tetapi ada komunikasi. Itu misalnya gini, profesor saya misalnya dia ada urusan, dia sampaikan dulu ke mahasiswanya. Nanti meeting kita tunda ya, dari jam 9 kita tunda jam 2. Jadi dia ada komunikasi dulu. Betul. Tidak seperti kita kadang-kadang meeting udah jam 8 nggak datang, nggak ada nggak ada nggak jelas, kabar, nggak ada betul. kabar gitu kan. Tapi kan kita tidak, kalau misal pun kita mau meeting, kita kira-kira terlambat, kita komunikasikan sama yang memimpin rapat atau yang adakan meeting, mohon maaf ya, saya terlambat, mungkin saya datang terlambat kira-kira berapa menit. Iya. Itu adalah budaya yang masih saya pegang. Betul Pak. Saya juga punya satu pengalaman yang sampai sekarang masih membekas nih Pak Seno dan Pak D Ipung. Jadi waktu itu saya di 3 bulan pertama gitu ya di Saijo sudah menyiapkan riset untuk tesis. Kebetulan waktu itu saya tentang airline industry Pak. Datanya itu nggak semua source tuh punya. Ya itu kan sama risetnya Yoshida Sensei kan? Nah ya. Ya memang muridnya tapi risetnya kode jiplak. Akhirnya saya dapat sumber nih data, cuman harus berbayar. Nah, saya datanglah ke labnya Yoshida Sensei, ketok pintu. Sensei, saya udah nemu nih datanya buat riset, tapi harus beli nih. Berapa? Kalau dirupiahin sekitar 50 juta atau 60 juta gitu kan. Terus dia tanya, oke, Putut Sang, kalau kamu
sudah saya belikan datanya, tahu nggak nanti ngolahnya gimana? Saya jawab aja dengan lugunya belum gitu kan. Oke, kamu seperti istri saya. Sini duduk, saya ceritain tuh istri saya gimana. Istri saya itu kalau saya ajak ke groceries, ke supermarket, ya dia ambil tahu, dia ambil sayur, dia ambil telur, ambil daging, semuanya diambil. Nyampe rumah saya tanya, kamu mau masak apa? Dia jawab nggak tahu. Ya kamu persis seperti istri saya gitu. Akhirnya ya singkat kata dia nggak beliin itu data. Cuman ini apa yang saya juga kagum dengan sensei saya, walaupun tadi saya agak ada sisi shocknya dari beliau. Kalau nggak percaya tanya aja Madon gitu kan. Sensei ini fair Pak, ketika dia tahu bahwa ini datanya sulit diambil, harus keluar duit banyak, dia cari ya profesor lain di luar Jepang yang kira-kira punya akses ke data itu dan dia datengin Pak. Waktu itu saya ingat ada satu profesor dari Inha University dari Korea, dia kebetulan orang terpandang di sektor transportasi di Korea Selatan, dia datengin di summer course itu ya, short course itu. Saya akhirnya dapat data itu free Pak. Yang tadi harganya 50-60 juta, akhirnya saya dapat free. Kita publikasi paper juga dengan profesor ini karena dia contribute untuk akses ke datanya yang kalau saya beli mahal sekali gitu kan. Dan akhirnya topik saya itu keterusan di dua junior saya yang setelahnya. Kita terpublish satu topik yang sama, cuman develop untuk metodologinya sama range datanya. Ada 3 paper yang semuanya kelihatannya masuk Q1 lah. Nah itu menarik gitu ya. Beberapa ada teman saya Bang Ben di BPN, Bang Beni, halo Bang Beni, sama satunya lagi teman di LKPP namanya Mas Owi. Nah ini kelihatannya di grup juga ada Mas Owi ini. Jadi itu kelihatannya topiknya kita sama, sensei yang sama, kemudian pakai dataset yang mirip, cuman time seriesnya tambah gitu kan. Jadi saya kira hal yang melekat sampai sekarang bahwa memang benar yang disampaikan Pak Seno tadi, kita berpikir lebih sistematis ya Pak ya. Kelihatannya memang jadi lebih pelan gitu ya. Tapi bukan pelan menurut saya, tapi lebih tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Nah, refleksi kita hari ini adalah di Indonesia kelihatannya banyak yang masih buru-buru ya Pak ya. Yang penting kejar output Pak. Betul. Kejar output, tujuannya belum jelas. Setuju nggak Pak Dewo? Nah, jadi akhirnya pas barangnya jadi sih jadi. Cuman kemarin saya share sebuah gambar ke Pak Di Seno ya, saya kasih misteri apa yang salah dengan gambar ini, semuanya pada nanya saya WA, emang yang salah apa Mas gitu kan. Baru setelah saya kasih clue, coba kalau kamu jadi pejalan kaki yang mau nyebrang, oh iya. Jadi kelihatannya ini banyak yang terburu-buru. Oke, mungkin kita udah sampai ke menit-menit akhir, kita harus akhiri podcast. Singkat aja Pak Seno dan juga Pak De Ipung, kalau ada yang mau kuliah di Jepang, terutama di Hirodai, di Saijo, tips dan pesannya apa dari Pak? Pak Seno, silakan. Satu sih sebenarnya. Udah ikuti sensei aja. Ikutin sensei. Ya, apalagi kalau senseinya sudah sepuh, senior, wah itu. Tapi jangan bayangkan seperti Yoshida, saya tidak seperti Yoshida Sensei. Jadi Yoshida Sensei kan ngasih data sebagainya itu. Sensei saya itu kalau saya tanya, dia selalu mengatakan, karena mungkin saya doktoral ya, jadi saya bilang that's your research, not my research. Kan gitu. Ternyata itu sebenarnya pertama-tama saya jengkel. Saya tuh tahun kedua itu agak betul-betul pusing gitu. Ternyata itu dia memang sengaja. Pak Seno bisa pusing juga ya? Bisa, saya nggak bisa tidur saya udah. Saya sampai pusing nggak bisa tidur ya. Jadi bayangkan kalau sudah research, lalu dia komennya cuma satu, that's obvious. We can get the result without research. Bayangkan aja. Komentarnya seperti itu. Jadi ngopo kowe riset? Ngapain kamu riset kalau hasilnya udah kamu ketahui ya? Gitu, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ketika saya tanya harusnya bagaimana, dia jawabnya seperti itu. That's your research, not my research. Gitu kan. Minggu depannya presentasi lagi, jawabannya masih tetap sama terus itu berminggu-minggu gitu. Tapi ternyata itu terjawab ketika apa? Karena saya percaya sama beliau gitu. Percaya sama sensei, dia akan mengarahkan saya tidak punya prasangka buruk gitu kan. Terakhir pada saat saya lulus itu makan malam gitu kan. Makan malam biasanya saya diundang makan malam private gitu sama beliaunya. Dia membuka kartu semuanya. Kenapa kok saya begini? Kenapa kok kata-kata saya seperti ini? Dia jelaskan tujuan-tujuannya gitu. Dia tahu bahwa risetnya itu akan sulit, tapi dia mengatakan bahwa
ini bisa selesai dan menjadi bagus. Iya. Makanya dia biarkan saja sambil mengomentari seperti itu. Iya. Kalau dirasa tidak akan lanjut gitu Iya. kan, pasti dia akan stop, itu yang pertama. Yang kedua, saya sempat jengkel. Saya itu tidak mendapatkan invitasi di jurnal yang dimana dia menjadi editor. Oke. Saya tidak, sama sekali tidak. Tapi terjawab di situ gitu kan, di situ bahwa tanpa harus masuk ke jurnal itu, kamu bisa kok di jurnal yang lebih bagus. Dan memang betul gitu. Iya, iya. Memang betul bahwa jurnal yang saya publish itu memang lebih reputable daripada jurnal yang satu lagi, di mana teman-teman doktoral saya yang lain dapat satu-satu gitu. Saya nggak dapat sendiri gitu. Jurnalnya lebih reputable, konsekuensinya lebih reputable, Pak. Iya, tapi saya justru tidak diundang ke jurnalnya dia gitu. Jadi jurnal di luar semua. Iya, iya. Nah ternyata saya pikir-pikir, oh iya juga ya kalau itu jatah itu diberikan ke saya, lalu teman saya bagaimana? Iya. Tuh ceritanya. Jadi intinya dari awal sampai akhir saya ngikuti apa katanya Sensei. gitu kan. Istilahnya saya berprasangka baik, apa katanya itu demi kemajuan riset kita gitu. Iya. Meskipun kadang beruntungnya saya orang Jogja. Iya. Saya nggak tahu kalau Yusida. Tapi kalau saya orangnya implisit. Implisit ya. High context language ya. Jadi ciri khas orang Asia gitu ya. Meskipun dia mengatakan misalnya gini, mengatakan bahwa ini loh paper ini mungkin terkait dengan risetmu. Itu maknanya saya suruh baca. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Iya, yang dimaksud Pak Seno bahwa beliau orang Jogja itu maksudnya ini kan penontonnya bisa jadi Betul. Ya, beliau bisa jadi dari planet Mars ada nih Pak ya. Jadi maksudnya orang Jogja itu biasanya orang Jogja memang ngomongnya nggak langsung, implisit. Iya. Mirip sama senseinya Pak Seno tadi ya. Iya, mirip. Jadi gayanya udah mirip. olah rasanya beliau sudah cocok sama beliau. Jadi saya percaya saja gitu sama beliau. Sampai waktu itu saya pernah ada perdebatan dengan orang KMIH. KMIH waktu itu nyari masjid, belum ada waktu itu. Iya. Nyari dana ke Tokyo, gitu kan? Nyari dana ke Tokyo. Saya bilang ke pengurus KMIH, saya harus izin sensei. Kenapa harus izin sensei? Lah, saya itu di sini itu penanggung jawabnya sensei. Kalau saya mau pergi ke luar kota dan sebagainya, saya harus ada izinnya. Kalau saya nggak mengizinkan saya pergi ke luar kota, maka saya tidak berangkat. Masih gitu ya, pokoknya yang jelas saya izin. Begitu sensei ngasih izin, saya ke Tokyo gitu nyari dana, baru saya berangkat. Saya menghormati yang pertama saya, kedua menghormati beliau itu. Ya. Dia yang bertanggung jawab tentang keberadaan saya di sini. Oke. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi tips pertama Hanya ikutin sensei. Apalagi ini Pak Seno backgroundnya adalah dosen dan juga ngambil S3 ya. Nah, beda sama Pak Dipung nih, ambil S2, master, ya PNS lagi kan. PNS itu pegawai negeri swasta ya bukannya? Dan itu nggak terlalu diperhatikan. Iya. Apalagi riset kita itu ya ngono-ngono kuwi. Iya. Sehingga karena kita itu kalau saya lihat pola pendidikan di Jepang itu kan nyantrek ya. Iya. Nyantrek. Jadi ada begawan yang kita ikuti. Iya. Nah, betul. Ya kita harus tahu celahnya di mana. Saya dulu mohon maaf belum pernah konsultasi ke sensei di ruangannya. Nggak sempat kan, sensei itu terlalu sibuk. Iya. Nah, saya itu konsultasinya di Ruangan sensei yang lain? Oh enggak. di smoking room. Oh di smoking room. Di smoking room. Tahu. Iya. Nah, waktu itu Benar. sensei masih ngerokok. Kaneko masih ngerokok. Betul. Sehingga paling lama itu 12 menit sebelum seminar akhir. Ya, itu paling lama. Kalau nggak salah di dekat ruang fotokopian ya. Biasanya malah di bawah. Oh, di bawah ya? Oh iya, tahu. Ya. Malah di IDEC di bawah ya. IDEC di bawah. Ya. Nah, jadi saya kirim materi saya, saya coba ketuk pintunya. Oke, contoh, saya lagi sibuk. Seminggu nggak ada kabar, nggak ditelepon. Ya. Kok saya lihat beliau duduk di ruang rokok. Ya udah, saya masuk. Oke. Ipung Sang, itu sudah tak baca, kamu buat gini nih. Oke. Itu nggak sampai 1 batang. Bisa kebayang 1 batang, jadi artinya sekitar 3-4 menit lah. Konsultasi beberapa kali seperti itu. Yang terakhir itu sebelum seminar itu kayaknya habis 2 batang deh kayaknya. 2 batang. 2 batang. Sehingga waktu itu celahnya di situ saya lihat. Bahkan saya menjadi informan. Mas Jarot, Mas Erik itu kalau mau konsultasi ke ruangan sensei karena doktoral itu biasanya diterima. Nah itu dia nanya ke saya dulu. Mas Ipung, kondisi Mas Eko gimana? Mas Eko dia panggil. Kan Eko. Mas Eko gimana? Aman.
di smoking room duduk. Oke. Tapi kalau berdiri, posisi lagi gelisah, udah itu senggol bacok, nggak usah mendekat. Ya, Jadi mirip lah. harus, kalau Jawa istilahnya ngerti selai. Oke. Sehingga meskipun untuk Kaneko Sensei master degree itu anak bawang gitu loh, nggak terlalu penting. Iya. Nah, sehingga kita harus cari celah lah Iya. supaya bisa masuk, dan itu saya yakin juga berlaku untuk sensei-sensei yang lain dengan pendekatan masing-masing. Iya. Saya rasa itu. Betul. Jadi pengalamannya Pak Seno maupun Pak Depung ya mirip-mirip lah. Saya waktu berangkat ke sana sebenarnya ya niatnya ya pengen experience saja Dan study di luar negeri. sudah di warning kan kalau Iya. Pudut itu sama Madon. Betul, betul. Saya sudah di warning sama Madon dan saran dia coba saya ikuti walaupun ya hasilnya sama saja gitu. Iya. Sama saja. Dan kebetulan waktu itu supervisor utama saya Yoshide Sensei, kemudian yang kedua itu Kawata. Iya. Kawata sekarang pindah ke Todai udah 3-4 tahun yang lalu gitu ya. Oke. Yoshida juga udah pindah Pak dari dari dia pindah ke Kwansei University mungkin di area Kyoto juga gitu ya. Kwansei. Kalau nggak salah ya. Dan memang kita yang mau kuliah di Hirodai mau itu dosen mau itu PNS siapapun kelihatannya memang harus serius ya. Betul. Harus serius. Apalagi kalau ketemu dengan sensei yang memang sudah punya reputasi luar biasa, misalnya senseinya Pak Seno, sensei saya misalnya yang papernya udah mungkin 80 paper ini pasti udah begawan gitu ya. Iya. Kalau sudah begawan ya jangan main-main. Betul. Oke. Dan mungkin karena ini acara Huai ya, HUAAI ya. Ada perasaan pride nggak jadi alumni Hirodai? Pride dalam konteks, wah saya alumni Hirodai, atau pride juga karena teman-teman saya ternyata orang-orang hebat juga gitu. Nah, kalau saya bangga ya, karena teman-teman saya orang hebat lah. Yang jadi direktur udah beberapa kan di pusat. Ya. Kalau di Yang belum ada direktur Bank Dunia Pak, belum ada. belum ya, Belum. ya belum saatnya lah nanti. Putut nanti. Amin. Nah, Dunia akhirat. kalau di Sleman, Hiroshima itu kan taunya bekas bom atom. Betul. Kamu aman nggak di situ, Pung? Jangan-jangan kamu masih bawa pulang radiasi? Oh iya. Ya ngefeknya ke otak, saya bilang cuman gitu sih. iya. Jadi perilaku Kalau saya, mesinnya jadi menjadi ya harapannya sih merubah gen menjadi si pahit lidah gitu maunya, tapi kan nggak bisa juga. Nah, sehingga kalau di kampung saya juga nggak ngerti itu. Hiroshima ngerti ini bekas bom. Tapi saya secara pribadi ya saya sampaikan ke anak-anak saya, ini sesuatu hal yang bisa menjadi tujuan lah. Ya nggak harus Hirodai, tapi bapakmu udah pernah sampai sini loh, yuk silakan kalian berusaha melewati ini. Karena dulu bapak saya itu kan pensiun golongan 3B. Nah waktu itu bayangan saya, target saya yang paling tidak sama lah orang bapak. Dan itu 4 tahun kerja sudah tercapai. Iya. Nah, harapan saya juga nggak harus anak-anak secara biologis juga, termasuk adik-adik itu ya monggo lah. Capaian teman-teman ini bisa dilewati lah. Ya. Nek kaya nglewati pung gampang, pung ngeras piro, tapi nanti nglewati Mas Putut, ya, mungkin sekda di tahun piro, kapan pensiun? Kan tadi katanya direktur Bank Dunia. Oh iya. Oh iya, berarti ini apa double, belum komisaris kan? Ya. Komisaris belum ini. Bismillah komisaris. Silakan komisaris. Komisaris Bank Pasar ya? Ya, boleh lah Bang Ah, Pasar. Bank Pasar. Boleh lah. Betul. Boleh. Atau komisarisnya Pasar Prawiro. Oke, kalau Pak Ipong, Pak Seno apa pride-nya jadi alumni Kalau Hirodai? saya sih Mas Putut, kalau saya itu sebenarnya semua tempat saya sekolah Iya, itu saya pasti bangga. betul. Termasuk TK ya dulu ya pasti. Tetap bangga. Bahkan saya itu punya grup WA teman TK. TK. Apa nama TK-nya dulu Mas? Sini nih. TK TK percobaan ya? Batik PPBI. Oh, yang SD-nya SD percobaan 1. Sekarang udah di merger. Nah. Jadi Bojokusuman. Ya, kalau yang belum pernah dengar di Jogja itu pernah ada yang namanya SD SD Negeri Percobaan. Percobaan. Nah ini Dulu SD hasil Negeri uji cobanya Percobaan. seperti ini. Nah ini. Nah,
kemarin Ini coba yang berhasil Pak. jadi kemarin itu saya makan sama Mas Putut itu di kantin Pemkot. Ya. Yang saya gabungkan teman satu kampus di Hiroshima, satunya teman satu SD. Oke. Nah itu kan. Ketemu ya. Ya kalau nanti ini melihat YouTube kita itu Mas Himawan Andi. Ya itu kan satu SD. Jadi SD saya di SD, bahkan guru-guru saya pun saya masih ingat. Gitu kan. Kemudian SMP, saya SMP Negeri 5 di Kota Baru. Kemudian saya di SMA Negeri 1 Teladan. Oh, sekolahnya elit kabeh. Nah, SMA Negeri 1 Tekan kuliah S3 nih. SMA Negeri 1 itu, jadi saya kalau sekolah di SMA itu menuruti dawai para ulama. Karena satu teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi saya sekolahnya di SMA Negeri 1. Masuk Pak Eko. Itu sekane cah teladan. Itu Belane. Iya. kemudian saya di Teknik Kimia UGM. Saya juga saya bangga ada UGM. Kalau sekarang ada yang mohon maaf, mendiskreditkan, saya sebagai alumni tetap UGM itu tetap kita semua kan alumni UGM juga, tiga-tiganya alumni UGM. Yang 2 di kampus timur gitu kan, saya di kampus barat. Betul. Kan, gitu. Kemudian saya di ITB. Timur Jalan Kaliurang sama Barat Jalan Kaliurang. Ya. Kemudian S2 saya di ITB. Tentu saja kalau tanpa ada peranan dosen-dosen saya di ITB, terutamanya Bu Lucia Diawati, Pak Andi Cakrawastia dan yang lain-lain, mungkin saya juga tidak akan kuliah di Hiroshima. Okay. Kemudian di Hiroshima pun saya tetap ya bangga dalam artian bangga bahwa saya lulusan sana, dan seperti tadi banyak sekali kata-kata nasihat dari Profesor Takahashi itu sampai sekarang masih ada, dan saya kadang-kadang kalau mengambil keputusan di kantor, kadang-kadang juga saya membayangkan kalau Takahashi ada di posisi saya, kira-kira dia akan memutuskan yang seperti apa. Sampai itu saya membayangkan. Luar biasa. Kok kebalikan sama saya? Ya, saya ini yang Putut ini yang perlu cerita ini. Saya sebenarnya agak menyesal jadi alumni Hirodai. Menyesalnya gini kan, awalnya saya mau ke Ritsu ya. Akhirnya teman saya yang berangkat ke sana. Teman satu kantornya Pak Eko ini. Ya, terus waktu kita ketemu ya bulan ke-7 bulan ke-8 ya, mereka ada libur semester ya, mereka main ke Saijo karena mau ke Miyajima gitu kan. Saya ditanya sama temannya Pak Deibong, Mas, kamu kelihatannya kok serius banget kuliah di sini. Lah ya emang kamu nggak serius di sana? Sensei saya nyuruh saya liburan nih. Loh. Iya. Coba Pak bayangkan kalau dulu saya jadi ke Ritsu, mungkin saya jadi pengusaha travel agent wisata Pak. Karena senseinya nyuruh main di sana. Ya, tapi Kaneko Sensei bayarin kita naik mendaki Gunung Fuji loh. Ya sama, saya juga dikasih liburan ke Okinawa sama Yoshida. Lucunya adalah berangkatnya ke Okinawa naik pesawat, ya. Pulang kerjain ya, suruh naik kapal, Tak pikir ngelangi. 25 jam. Katanya Yoshida, Sensei, kenapa kita harus naik kapal? Biar kamu bisa mengalami dan mempelajari sistem transportasi di Jepang. Itu kerjaan itu. Padahal sebenarnya duitnya habis. Jadi kami ada ber-6 atau ber-7 waktu itu ya, dibawa ke Okinawa ya, embel-embelnya ya itu tadi belajar sistem transportasi di Jepang, karena saya kan bedanya transportation economics gitu. Jadi dari Hiroshima Airport naik pesawat, pulang ke Saijo lagi, naik kapal 25 jam, turun di Kagoshima, dari Kagoshima naik berturut-turut naik Shinkansen. Jadi ya benar, tujuannya saja benar. Biar kamu merasakan semua sistem moda dicoba. Ya, masuk juga. Berarti besok jadi kita buat riset tentang transportasi. Tapi transportasi gerobak sampah ya kan. Setuju kan ya? Setuju kan. Ini sebenarnya saya pengen banyak ngobrol lagi dengan Pak Deipung dan juga Mas Seno lebih lama, cuman kelihatannya ini Pasar Perairan Taman harus tutup sebentar lagi. Jadi terpaksa podcast kita harus kita akhiri di saya nggak tahu menit keberapa. Kelihatannya 59, hampir 1 jam Pak. Wah bener tuh sama ini orang kroso. Ya tapi biasa, Deddy Corbuzier memang standarnya 50 sampai 60 menit. Wah itu ya, kalau kesuwen ya bosen. Iya betul juga. Nah sekali lagi terima kasih kepada HUAAI dan juga Iko Sang yang sudah arrange podcast kita di hari ini di Pasar Prarirwa Taman Yogyakarta bersama
Pak Seno Wulung, dosen Politeknik ATK Yogyakarta, dan juga Pak Deipung, beliau PNS di Dinas Perdagangan Perindak Kabupaten Sleman, dan saya sendiri yang menggawangi di pemerintah kota Yogyakarta. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. See you.